Ya, halo pemirsa, senang rasanya kembali bersama saya, Septiadi Rusmaning Tias di podcast Inside Government. Jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube kami di TVRI Gorontalo. Kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik mengenai ekonomi yang bisa menggerakkan, yaitu mengenai pariwisata yang bisa menggerakkan ekonomi masyarakat lokal. Seperti apa kira-kira sektor pariwisata itu dan apa yang kita bisa ulik di dalamnya. Kali ini saya ditemani oleh salah satu narasumber yang punya kompetensi di bidang ini. Langsung saja kita undang Bapak Dr. Insinyur Arianto Husain, MMP. Halo Bapak, selamat pagi. Halo, selamat Bagaimana pagi. kabarnya hari ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat walafiat. Pio-piohu. Alhamdulillah. Pak Arianto, ini tampak gagah sekali dengan pakaian Karawonya Ya, luar ini biasa Karao. Ini khas lokal Karao yang jadi ikonnya salah satu produk ekraf. Ekraf, ekonomi kreatif, Ekonomi kreatif. yang akan kita bahas hari ini. Iya, betul. Baik. Pak Arianto, bagaimana Bapak melihat ekonomi sektor pariwisata yang ada di Gorontalo? Ya, pariwisata itu kan salah satu sektor ekonomi ya. Jadi ada pertanian, ada perikanan, ada UMKM. Nah, pariwisata itu salah satu sektor. Nah, karena dia salah satu sektor, tentu dia dihitung nilai ekonominya. Nah, sekarang kalau dihitung dalam konteks ekonomi ukuran PDRB misalnya, produk domestik bruto, memang masih kecil dibandingkan pertanian. Tapi dari sisi pertumbuhannya, proyeksi Bank Indonesia itu, pariwisata itu bisa menjadi salah satu backbone alternatif ya. Wow. Backbone perekonomian Gorontalo di masa akan datang. Nah, ini sangat menarik karena secara global saja kita lihat bagaimana pertumbuhan pariwisata itu memberikan kontribusi terhadap perekonomian global, nasional seperti itu. Kalau kita ukur dalam konteks misalnya dampak pada level di bawah, masyarakat desa, itu bisa kita lihat juga bagaimana desa berubah menjadi lebih sejahtera warganya dan seterusnya. Nah, ini menjadi potensi bagi pariwisata sekaligus jadi tantangan buat Gorontalo. Oke, menarik. Jadi sektor pariwisata ini backbone-nya ekonomi. Salah satu backbone alternatif ya. Jadi kan kalau kita bicara ekonomi Gorontalo ini, kita belum bisa melepaskan diri dari pertanian. Karena ini tulang punggung utama. Karena kalau di dalam hitungan perekonomian lokal itu, pertanian itu berkontribusi kurang lebih 38% terhadap ekonomi Gorontalo. Tapi dalam proyeksi Bank Indonesia, pariwisata itu bisa menjadi alternatif pertumbuhan ekonomi baru. Luar biasa. Artinya kalau bisa menjadi, berarti harus ada upaya ekstra. Kalau dari sisi potensial, ya kita sangat potensi untuk bisa berkembang ke sana. Sangat potensial. Sangat potensial. Lalu karena melihat sangat strategis dan juga potensial, kira-kira potensi pada sektor yang mana yang paling menjanjikan pada sektor pariwisata? Ya kalau kita lihat potensinya, kita ini kan landscape pariwisata Gorontalo ini kan cukup beragam ya. Mulai dari ekowisata di hulu, di atas, ada namanya misalnya kita kalau ke Tapa itu ada namanya hutan pinus Dulamayo. Betul. Itu ekowisata. Kalau kita mau ke bawah sampai di laut, ada terumbu karang, ada underwater, ada Shirley Hiu Paus. Betul. Nah, kalau dilihat kekuatan kita itu, pertama di situ, di ekowisata, terutama bahari. Karena keunggulan bahari kita itu, terumbu karang kita itu masih rata-rata masih good ya. Dalam kan ada poor, fair, good. Kita itu masih termasuk bagus. Wow. Kemudian tidak kalah menarik adalah kita itu kan ada di ring atol, ada di apa namanya itu pusat terumbu karang dunia. Sehingga sangat beragam sekali jenis terumbu karang. Ini kekuatan potensi. Kemudian kekuatan yang kedua itu di budaya. Nah, kalau kita di budaya itu sangat juga bagus sekali karena condition Gorontalo itu kan sangat relevan. Di mana kita itu sangat kuat filosofi adatnya. Sehingga semua potensi budaya ini menjadi salah satu potensi yang kuat untuk pariwisata Gorontalo. Dan itu menjanjikan. Dan itu sangat menjanjikan. Luar biasa. Nah Bapak, sementara kalau kita lihat dalam praktiknya, ini apakah manfaat ekonominya itu bisa langsung dirasakan oleh masyarakat? Seharusnya iya. Karena geliat pariwisata itu kan ada industri,
ada yang level desa wisata. Oke. Ya, kalau level industri memang uangnya mengalir ke pengelola wisata, Betul. di mana dia sifatnya sangat investasi. Tapi kalau levelnya desa wisata, yang mengelola itu masyarakat desa. Masyarakat desa, mereka mengelola, mereka mendapatkan manfaat ekonomi, mereka bisa memanfaatkan aktivitas untuk pendapatan dan macam-macam. Jadi pasti akan ada manfaatnya untuk masyarakat. Secara langsung karena mereka Iya, yang betul mengelola, sekali. mereka yang berhadapan dengan Betul sekali, betul. para turis istilahnya Betul ya. sekali. Nah, lantas sektor apa saja nih yang paling punya dampak positif? Kalau tadi misalnya ada bahari, ada desa wisata, yang paling terdampak positif? Yang paling berdampak positif terutama itu yang memang di bahari ya. Contoh misalnya hiu paus Botubarani. Iya. Ya, hiu paus Botubarani itu sekarang kunjungan di setiap destinasi di Gorontalo itu yang paling besar. Ya. Dan setiap kunjungan itu memberikan manfaat ekonomi langsung. Misalnya turis sewa perahu. Betul. Perahu dipunyai oleh masyarakat. Beli pakan, misalnya udang dimiliki oleh masyarakat. Setelah itu mereka ingin istirahat, misalnya Penginapan, homestay. istirahat di homestay, ada homestay di situ. Homestay dimiliki oleh masyarakat. Mau makan-makan, ada pisang goreng jual, ada sekarang udah ada juga rumah makan kecil-kecil untuk seafood. Itu semua dikelola oleh masyarakat dan langsung diterima oleh masyarakat. Langsung diterima Jadi manfaatnya cara oleh dampak masyarakat. positif memang salah satunya ya adalah hiu paus Botubarani. Berarti ada tidak Pak kira-kira selain bahari, contoh konkret lainnya bahwa ekonomi ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat? Kalau contoh konkret yang lain mungkin kalau di sisi wisata kuliner bisa. Karena yang gini, barusan ya Pak ya? tren pariwisata Gorontalo ini yang paling pertama itu orang datang di Gorontalo pertama dalam rangka wisata bahari. Oke. Itu anunya datanya. Yang kedua kuliner. Penunjang berikutnya. Iya, jadi artinya kalau dari sisi yang tadi ditanyakan apalagi yang lain, kuliner ini juga menjadi salah satu tujuan utama wisata Gorontalo. Makanya jangan heran kalau orang datang di sini, di mana mau beli pia, di mana mau makan rahang tuna, Oleh-olehnya khas oleh-oleh segala Gorontalo macam. ya. Nah, ini salah satu bagian dari. Yang kedua adalah produk ekonomi kreatif seperti ini, karao. Karao, kopia karanji, di mana orang datang itu, di mana mau beli karao, di mana beli kopia karanji. Nah, artinya perputaran ekonomi di sektor ini itu luar biasa. Ini dari ekonomi karao saja itu sudah menyumbang angka miliaran rupiah. Dan ini terus dipertahankan sehingga bisa memberikan dampak yang lebih luas. Jadi kalau bisa dikatakan selain ekowisata, wisata bahari itu produk ekonomi kreatif di mana dia menjadi urusannya pariwisata itu juga memberikan potensi yang luar biasa terhadap perekonomian Gorontalo. Wow, berarti sebenarnya sangat kompleks ya yang kita miliki untuk kita pamerkan kepada Betul dunia sekali, ya. sangat kompleks, macam-macam. Kalau mau lihat lagi lebih dalam misalnya makanan itu ada yang khas-khas Gorontalo yang tidak ada di tempat lain. Pia, Nike, oh betul, duo Nike. ya, kemudian ilepao macam-macam. Itu orang suka sekali ke sini. Oke. Jadi memang kuliner Gorontalo tidak kalah dengan yang lain. Tinggal nanti kita mencoba terus mendorong untuk kemasan lebih bagus, Nah, lebih hygiene dan seterusnya. lebih eye catching Lebih gitu eye-catching, ya. Oke. ya, betul. Baik. Nah, Pak, berarti masyarakat memang sangat terlibat secara langsung dalam ekonomi pariwisata ini. Of course, karena gini, profiling pariwisata kita ini itu dominan desa wisata. Betul. Di mana wisata-wisata itu dikelola pada level desa. Baik dia community based tourism yang dikelola oleh masyarakat, ada yang melalui BUMDes, ada yang melalui desa. Nah, artinya kalau sudah dikelola oleh masyarakat, berarti mereka yang buat aturan masuknya, berapa harga tiketnya, berapa kuotanya dan seterusnya. Nah, mereka mengatur. Nah, inilah kemudian manfaat ekonomi itu langsung nyata dirasakan oleh mereka. Tapi kadang saya ketika misalnya kita mampir ke salah satu tempat wisata atau desa, beberapa mungkin kadung maintenance-nya kurang sempurna atau kurang maksimal gitu Pak di masyarakat. Itu gimana tuh Pak? Ya, itu kita harus akui ya. Itu salah satu handicap, kendala untuk pariwisata Gorontalo yang masih perlu dibenahin. Jadi kalau dilihat memang pariwisata Gorontalo ini secara infrastruktur
itu baru mulai terbuka konektivitasnya. Jalan sudah mulai terbuka. Dulu kalau mau ke Kewandang Saronde itu kan susah sekali. Sekarang sudah mulai terbuka. Dulu kalau mau ke Biluhu, di sana ada Muter-muter. beberapa kotes masih susah. Sekarang sudah mulai terbuka. Nah memang belum lagi kondisi surplus di destinasi. Ini memang kendala di tengah keterbatasan kekuatan ekonomi APBD kita. Ya kita lihat skala prioritasnya. Nah skala prioritas itu kita lihat mana yang memiliki trigger. Misalnya hiu paus batubara nih. Betul. Kita terus menerus membantu walaupun pelan-pelan bagaimana kondisi surplusnya terus membaik. Kemudian juga yang kedua kita menggalang atau mendorong teman-teman Pokdarwis, teman-teman di desa wisata itu selain dengan pemerintah coba digalang misalnya support dari Pihak filantropi, lain. CSR Ya, dan betul. lain-lain. Sehingga ini hidup. Belum lagi yang ketiga pendapatan dari yang dia putar sendiri. Oke. Jadi kan misalnya dari tiket dia sisihkan betul. sekian, coba jangan semua dihabiskan untuk apa, tapi dikelola lagi untuk mendukung memperbaiki toilet misalnya. Jadi hal-hal seperti itu yang kita lakukan untuk mengadres keterbatasan. Saya harus akui memang kita masih perlu banyak untuk pembenahan, tapi secara keunggulan komparatif itu kita luar biasa, Wow. sangat kuat. Kalau kita punya saja kalau secara industrial based, itu akan ada perubahan luar biasa. Saya berikan contoh misalnya di Pulau Saronde. Oke. Itu kita dorong menjadi wisata premium. Di sana itu harga kotesnya sudah jutaan per kamar. Bookingannya lebih dari 3 malam. Kemudian tidak sembarangan orang masuk. Dan bisa lihat bagaimana surplusnya. Kotesnya berkelas, tempat tidurnya berkelas, toiletnya berkelas. Nah itu kalau dikelola berbasis industri. Oke, jadi ada pihak Ya, ketiga ada pihak mengelola memang ya. yang memiliki investasi ke situ. Tapi kalau dengan masyarakat kan kita harus sama-sama mendukung. Nah, inilah kendala yang kita Nah, itu kan tadi adalah peran yang dilakukan pemerintah untuk mendorong motivasi masyarakat, untuk bisa maintenance yang baik, pengelolaan yang baik. Selain dari itu, infrastruktur tadi juga sudah. Peran strategis apa nih dari pemerintah untuk meningkatkan ekonomi lewat sektor pariwisata? Kalau secara strategis dari kebijakan yang pertama Bapak Gubernur, Pak Gusnar Ismail dan Ibu Wakil Gubernur, Ibu Ida Saidah Rusdi Habibie telah menetapkan pariwisata sebagai program unggulan. Wow. Ini berarti Anda political will dari pimpinan daerah kita bahwa pariwisata harus masuk ke dalam kebijakan strategis pemerintah provinsi. Itu modal utama. Kalau dari sisi Regulasi. perannya, regulasi. Yang kedua, terus mendorong kolaborasi dengan kabupaten kota. Karena kita semua tidak akan bisa mengerjakan sendiri kan. Betul. Harus ada kolaborasi dengan kabupaten kota, termasuk daripada dukungan pemerintah nasional. Jadi selama ini kami terus mendorong bagaimana kemitraan dengan Kementerian Pariwisata, Kementerian Ekonomi Kreatif itu bisa berlanjut. Nah, kemarin misalnya di awal September kemarin itu kan datang 2 menteri, Menteri Pariwisata, Wakil Menteri, dan Menteri Ekonomi Kreatif. Dia langsung memberikan semacam dukungan. Salah satunya adalah Desa Kreatif di Bone Bolango. Itu langsung didukung oleh kementerian. Nah, ini kenapa dia bisa ada? Karena ada terobosan kebijakan yang dibuat oleh Pemprov untuk menggalang kolaborasi. Kemudian peran yang lainnya adalah mencoba positioning pariwisata itu tidak sekedar sektor yang business as usual, tapi dia menjadi sektor yang diunggulkan. Oke. Makanya menjadi program Prioritas. unggulan. Nah, kalau sudah jadi program unggulan, maka semua itu akan memiliki peran. Jadi misalnya ASN Pemprov itu sebisa mungkin bisa berperan menjadi duta wisata. Kemudian dari kami misalnya ada upaya untuk memberikan pemahaman yang luas tentang kebersihan, tentang hijau dan seterusnya. Contoh misalnya kemarin di dalam rangka peringatan HUT Gorontalo ke-25, seluruh masyarakat, seluruh ASN Gorontalo di bawah pimpinan Pak Gubernur dan Ibu Wagub tanam pohon. Nah, ini bagian daripada untuk mendorong kembali bahwa pariwisata itu membutuhkan satu lingkungan atau ekosistem yang baik.
Nah, Habituasi. peran-peran ini yang kita dorong. Selain tentu peran dari APBD ya. Kita misalnya mendukung ada pelatihan-pelatihan. Oke. Ada pelatihan misalnya pelatihan pengelolaan destinasi. Ada pelatihan untuk Pok Darwis. Oke. Ada kelompok sadar wisata. Ada pelatihan untuk para pelaku ekonomi kreatif. Jadi ini ada banyak dari bagian program kita. Semua ada di situ. Wow. Termasuk yang terakhir itu adalah kita mendukung promosi. Jadi ada beberapa tempat yang viral. Saya kirim tim konten, kamu ambil videonya, bikin bagus, kirim, share di grup, share di medsos. Wow, Nah, luar itu kira-kira biasa. peran. Jadi selain dari topnya, downnya juga didukung Pasti, sekali. pasti. Luar biasa. Karena memang saya lihat dari beberapa selebgram nih Pak, Shirley itu jadi tujuan wisata Ya, utama betul, mereka. betul sekali. Shirley itu tadi menjadi ikon utama. Jadi ikon utama pariwisata Gorontalo. Saya selalu bilang kalau kalian ke Gorontalo tidak sempat berkunjung ke Botubarani, Belum ketemu lengkap Shirley, rasanya. tidak datang di Gorontalo namanya. Betul. Tapi Bapak udah ke Shirley kan? Oh iya, iya. pasti. Bapaknya nih. Pasti. Baik. Nah Pak, kalau misalnya sektor pariwisata ini menjadi program unggulan, kira-kira program unggulan yang mana aja yang akan dijadikan unggulan pada tahun 2026 nanti? 2026 ini kita tetap menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan tren global. Yang pertama, tren global itu pariwisata itu bergeser ke sustainable lifestyle. Oke. Orang-orang dunia itu, orang-orang internasional bule-bule itu ya kalau kita nyasar bule. Mereka sekarang lebih senang kepada kehidupan yang alami, yang natural, yang Jalan-jalan ke hutan. tidak memberikan masalah lingkungan. Oke. Nah, kalau kemudian yang kedua itu tren global itu ke wisata bahari. Jadi kita dorong bagaimana pembenahan wisata bahari itu terus kita jual. Kemudian yang berikut ada yang namanya wellness tourism. Wellness tourism orang sekarang mau bugar-bugar. Nah, contoh ada beberapa tempat sudah mulai ada saya lihat dia gunakan untuk yoga untuk di pinggir pantai. Nah, ini bagian daripada tren yang kita akan dorong di 2026. Yang lainnya terkait dengan misalnya experience. Jadi beberapa tempat di Gorontalo ini sudah ada homestay, hotel. Ketika turis datang tidak cuma sekedar tinggal, makan, tapi dia dibawa ke kebun, PT cingkeh, ada cabai, ya. petik, tomat, masak. Itu experience namanya. Gardening. Ya turis sekarang lagi begitu, lagi suka datang ke satu tempat. Kalau cuma foto di pantai, di mana di saya juga ada. Tapi bagaimana caranya? Saya ikut menanam mangrove di pinggir pantai, itu experience. Wow. Nah ini lagi tren, insya Allah 2026 di tengah keterbatasan berbagai hal ya kita akan coba dorong terus pelan-pelan seperti itu. Menarik, jadi turis juga kita kenalkan dengan habit lokal Ya, atau betul warisan sekali. Ada local kehidupan. wisdom yang kita perlihatkan sambil minta dia, ayo terlibat. Jangan cuma duduk, tapi mari dia masak di dapur, dia potong-potong atau iris-iris Bikin cabai. ilepao juga Ilepao. mungkin. Saya suka itu Pak, karena Ya, saya ya, dilihat ya. tuh. Ya, Oke. ya, ya. Nah, kalau misalnya ini akan menjadi program unggulan nantinya tentu akan bekerja sama dengan UMKM. Ya. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak dukungan kepada teman-teman kita di UMKM ini? Ya kalau sektor UMKM dan ekonomi kreatif tentu bagian dari itu. Kalau UMKM memang kalau diksi UMKM itu kan dia digunakan di Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan ya. Kalau kita menggunakan istilahnya ekonomi kreatif. Jadi para pelaku ekonomi kreatif. Nah, apa yang dilakukan oleh Pemprov melalui dinas, itu tadi banyak pelatihan ya. Betul. Kalau selain pelatihan, mereka misalnya setelah dilatih butuh dukungan bahan baku. Nah, Bahkan disediakan? Kita sediakan. Wow, Kita bantu luar biasa. dengan kita bantu misalnya buat apa, kita bantu. Tentu ada seleksi ya. Seleksi mereka yang betul-betul sudah bergerak di bidang itu dan sifatnya Punya pun komitmen juga, terbatas. Prinsipnya ada pelatihan, ada dukungan bahan baku dan bahkan kami juga memfasilitasi ketika misalnya ada studi komparasi. Wow. Ada namanya program dari kementerian itu. Studi banding gitu ya? Kurang lebih seperti itu. Ada program kementerian itu sifatnya nasional, di mana satu komunitas pelaku ekraf bertemu dengan komunitas pelaku ekraf dari provinsi lain di tempat tertentu. Nah, mereka itu datang, kami fasilitasi untuk datang ke sana. Jadi seperti itu saling kira-kira bertukar peran-peran. informasi Ya, dan betul juga sekali. pengalaman ya. Yang berikut
kita bantu untuk promosikan. Bahkan itu- dipromosikan usahanya. promosikan sampai di pemasaran. Misalnya produk Karao. Ya betul, yang kita pakai hari ini ya Pak ya. Fasilitasi sampai digelar di Indonesian Fashion Week. Oke. Jadi sampai itu kan skala nasional. Pagelaran yang Pagelaran. Jadi megah seperti itu sekali. yang kita dorong untuk sport kita. Wah luar biasa. Nah berarti dari banyaknya yang dikerjakan oleh pemerintah ya membangun ekonomi lewat sektor pariwisata ini tentu nggak luput dari yang namanya tantangan Bapak. Siap. Nah kira-kira tantangan yang paling apa ya dihadapi dari beberapa tahun ke belakang membangun sektor ekonomi sektor pariwisata lewat ekonomi masyarakat ini. Ya tantangan pertama itu tentu infrastruktur. Oke. Infrastruktur itu lebih kepada soal konektivitas ya. Konektivitas ini yang paling menjadi alasan berat dan besar bagi wisatawan datang di Gorontalo adalah penerbangan. Oke. Karena apa? Harga tiket itu mahal. Lumayan juga ya Pak. Sangat lumayan. Jadi makanya wisatawan itu lebih senang pilih misalnya ke arah Sumatera, ke arah Jawa. Betul. Karena penerbangan ke Gorontalo sangat mahal. Betul. Itu salah satu tantangan. Yang kedua, infrastruktur lainnya adalah kondisi surplus di destinasi. Oke. Nah, ini misalnya bagaimana Kelayakan. toilet yang bagus, bagaimana kamar bilas yang bagus, kemudian pedestrian di pinggir pantai yang bagus. Ini infrastruktur yang butuh investasi pemerintah untuk kita bangun. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan posisi kita. Posisi kita ini kan sangat jauh dari pusat pertumbuhan Indonesia ya, di Betul. Jakarta. Jadi otomatis memang tantangannya adalah bagaimana memberikan kesan bahwa kalian ke Gorontalo itu sangat baik. Nah kita bersyukur ada hiu paus yang bisa membantu Sharing. mendorong atraktivitas. Oh ya saya mau ke Gorontalo walaupun mahal walaupun ini ada hiu paus yang tidak ada di tempat lain. Betul. Saya datang. Yang paling akhir adalah kondisi terkait dengan mindset ya. Jadi mindset ini penting sekali karena kita bicara soal hospitality. Karena kalau kita punya mindset menyambut turis yang baik, otomatis akan lahir hospitality, keramah tamahan. Artinya kalau keramah tamahan itu terlihat, maka ketika sampai di bandara, di pelabuhan feri, di pelabuhan, turis datang itu diperlakukan dengan sangat baik. Nah ini yang kita dorong, termasuk ketika mereka masuk di tempat-tempat destinasi. Jadi ini semua adalah bagian yang tantangan yang menjadi bagian utama terhadap kebijakan yang kita buat ke depan nanti. Baik, luar biasa. Peran dari pemerintah sudah sangat luar biasa. Ya, betul. Berarti butuh kolaborasi dengan peran masyarakat lokal nih Pak. Betul sekali. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masyarakat lokal? Ya kalau dengan masyarakat lokal ini bahkan dia menjadi ujung tombak. Betul, karena berhadapan Dia langsung. menjadi motor penggerak. Karena kita ini beda sekali. Industri pariwisata Bali itu bertumbuh karena industri. Orang punya uang, dia bangun hotel besar, dia bikin rapi pantai, dan dia jual ke turis. Tapi kalau kita ini kan banyak desa wisata, sehingga masyarakat itu sangat kuat dan harus kuat. Nah ini yang menjadi harapan saya, ketika masyarakat itu menerima manfaat pertama, maka memang mindsetnya perlu dikreasi sedemikian rupa untuk bisa segera memanfaatkan peluang itu. Jadi dalam konteks ini ya, kalau misalnya begini ya, misalnya ada pantai. Betul. Ini kesannya indah, rapi. Daripada menunggu proposal ke pemerintah, coba masyarakat setempat, komunitas lokal, guyup rukun, coba kasih rapi. Nah, itu yang maksud saya. Jadi ada inisiatif dari awal, sehingga ini bisa kita lakukan. Nah ini ada beberapa tempat yang sudah begitu. Oke, di mana aja ini, misalnya Pak? di Dulanga, di Pantai Dulanga, mereka itu sangat aktif memberikan ini. Memberikan prakarsa untuk memperbaiki. Nah, hal-hal seperti itu yang kita akan harapkan ke masyarakat, sehingga pemerintah itu tidak harus memulai. Pemerintah itu lebih kepada fasilitator, memfasilitasi perbaikan, pengembangan. Tapi kalau memulai itu, memang sebaiknya itu dari desa wisata, dari masyarakatnya yang utama. Wow, luar biasa. Nah, karena di masyarakat kita ini berbagai level ada. Tentu saja ada level anak muda di sana. Iya. Nah, peluangnya untuk anak muda nih Pak, gimana? Nah, anak muda ini kan
ujung tombak juga Betul. ini. Anak muda ini kan sekarang menjadi apa istilahnya bagian penting dari struktur penduduk Gorontalo. Betul. Di mana kita lagi mengalami bonus demografi. Betul. Jadi kita lagi memiliki kelimpahan anak muda ya. Nah, anak muda dengan perspektif cara berpikir yang lebih modern, yang lebih inovatif, tentu sangat bagus sekali memainkan peran. Betul. Apa yang bisa diperankan? Misalnya bagaimana mengadaptasi kemajuan teknologi informasi untuk membangun citra pariwisata. Sekarang kan orang bermain di media sosial, Betul. orang bermain di AI, artificial intelligence. Nah, anak muda itu identik dengan itu semua. Daripada misalnya kalau masyarakat lokal yang lama-lama yang sudah tua itu kan biasa cuma jualan dari mulut ke mulut. Betul. Tapi ini anak muda karena dia memahami, menguasai AI, Sosial media. dia buat sedemikian bagus. Nah, ini kira-kira peran. Yang berikut adalah tentu pikiran-pikiran out of the box. Yang dimiliki anak muda. Anak muda ini kan pikirannya out of the box, tidak linear. Tapi dia bisa memperkirakan masalah dengan berbagai solusi. Betul. Itu kan pikiran-pikiran anak muda yang lateral. Nah, ini juga kita perlu dorong dan kita harapkan. Yang berikut adalah kemandirian, bahwa anak muda itu lebih mandiri sebetulnya dalam soal prakarsa, gagasan. Mungkin dari sisi finansial mungkin belum mandiri, tapi maksimal. dengan cara ini saya kira akan membantu kanalisasi support atau dukungan dari berbagai pihak. Saya berikan contoh, ada beberapa komunitas yang datang di saya, Pak Kadis, saya sudah bikin begini, dan alhamdulillah kami datang ke tempat ini mendapatkan dukungan. Wow. Nah, itu kira-kira ciri-ciri anak muda. Mereka mulai dan mereka mendapatkan dukungan dari mana-mana. Oke, luar biasa. Nah, Bapak, tadi kita sudah ngobrolin tentang banyak hal seputar sektor pariwisata ini. Harapan Bapak untuk 5-10 tahun yang akan datang? Ya, harapan saya karena pertama Bank Indonesia ini ya, bukan asal-asal ini. Iya. Bank Indonesia sudah memproyeksikan pariwisata Gorontalo itu bisa menjadi alternatif, salah satu ya. Oke. Alternatif pertumbuhan ekonomi. Artinya dalam 10 tahun kita berharap ada peningkatan kontribusi terhadap perekonomian Gorontalo. Lewat sektor Jadi itu pariwisata. harapan dia. Nah, cara untuk menuju ke sana tentu tidak begitu-begitu saja. Betul. Ada rekayasa kebijakan, ada strategi yang dimainkan, ada dukungan yang sangat besar. Dibutuhkan Nah, juga. kalau rekayasa kebijakan berarti harapan saya adalah semua kebijakan pada level pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu harus selaras. Kalau misalnya pemerintah provinsi ingin bilang bahwa kita akan fokus ke ekowisata bahari, berarti seluruh desa-desa pantai itu Harus mendukung. karena kewenangannya kabupaten kota, tolong dibuat sedemikian rupa mendukung. Gitu, Luar misalnya. biasa. Kemudian Oke. masyarakat, dukungan masyarakat, bahwa masyarakat karena sudah merasa menerima manfaatnya, ayo bikin kemandirian, di mana prakarsa dan kemandirian itu hidup secara alami. Luar Nah, biasa. itu harapan. Oke. Kemudian yang terakhir adalah karena tantangan kita masih besar secara global, secara nasional, maka tidak boleh berhenti. Baik. Bahwa dalam rezim ini pariwisata menjadi program unggulan. Tapi 5 tahun kemudian hilang. Oke. 5 tahun kemudian hilang. Harus tapi konsisten harus ya? konsisten. Baik. Nah, inilah kira-kira kalau 3 hal itu kita bisa Oke, lakukan secara luar biasa. konsisten, saya kira 10 tahun ke depan pariwisata akan bisa bertumbuh dengan baik. Bertumbuh dengan baik. Bertumbuh dengan Luar baik. biasa. Pak Arianto, satu kalimat pesan untuk masyarakat supaya ikut sama-sama menggerakkan roda ekonomi lewat sektor pariwisata. Ya, harapan saya ke masyarakat tentu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Bahwa pemerintah itu harus hand in hand, bergandengan tangan dengan semua pihak, termasuk masyarakat. Dan bahkan di Gorontalo ini, karena kekuatan kita di desa wisata, maka masyarakat menjadi ujung tombak, menjadi motor penggerak. Karena dia menjadi motor penggerak, harapan saya lebih proaktif bagaimana mengelola destinasi yang rapi, yang indah dan bersih dan terjaga ekosistemnya. Maka paling sederhana contoh adalah ketika ada kotoran diangkat, kalau ada sampah diangkat, Oke. dan jangan buang sampah sembarangan. Itu paling sederhana. betul. Dan kemudian bersama masyarakat yang lainnya membangun satu komunitas yang
yang dinamis dan bisa bekerja sama. Nah, Luar kalau ini sudah bisa dilakukan oleh komunitas, maka tentu saja organisasi masyarakat di tingkat masyarakat itu akan lebih hidup dan akan bisa dinamis dan bisa bekerja dengan baik. Luar biasa. Itu harapan. Pemerintah itu tidak segala-galanya. Baik. Pemerintah itu sifatnya lebih kepada mendukung, memfasilitasi, dan tentu memberikan arah-arah kebijakan. Jadi butuh Tapi kolaborasi ya. kolaborasi aktivitas pada level masyarakat itu juga harus Diperlukan. turun. Luar biasa. Baik, Bapak, rasanya ini adalah perbincangan yang sangat hangat, panas, dan juga daging semua ya tentang sektor pariwisata kita. Nah pemirsa, saya harap itu tadi perbincangan kita memberikan inspirasi baru buat teman-teman sekalian dalam mengelola sektor pariwisata untuk menggerakkan ekonomi masyarakat lokal. Terima kasih Bapak Arianto sudah hadir di Inside Government, dan itu tadi episode kita pada kali ini. Sampai jumpa di Inside Government berikutnya. Saya Septiadi Rusbaning Tias undur diri. Bye.